Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah Psikologi Kesehatan Ibu Dr. Suharni, SPD, MTes, dan Ibu Sri Sudarmi Amir Rumai S, KMN, IMKes, serta teman-teman yang kami cintai. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Persepsi sebagai Fungsi Psikis. Adapun anggota kelompok kami, Gisela Tri Rahmadani dan Andi Jihan Amalia Budaya. Berikut topik-topik yang akan kami bahas. 1. Pengertian persepsi. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. 3. Proses persepsi. 4. Jenis-jenis persepsi. 5. Persepsi menurut konsep Gestalt. 6. Penyebab perbedaan persepsi antar individu dan antar kelompok. Pengertian persepsi. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor, yaitu indera. Dengan kata lain, persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor internal yaitu fisiologis, perhatian, minat, kebutuhan yang sara, pengalaman, dan ingatan, dan suasana hati. Sedangkan faktor eksternal yaitu ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus, warna dari objek-objek, keunikan dan kekontrasan stimulus, intensitas dan kekuatan dari stimulus dan medium atau gerakan. Proses persepsi. Di 1. Proses fisik alaman objek reseptor atau alat indera. 2. Proses fisiologis stimulus saraf sensoris otak. 3. Proses psikologi proses dalam otak sehingga individu menyadari stimulus yang diterima. Proses terjadinya persepsi menurut Mediatun karena adanya objek atau stimulus yang merangsang untuk ditangkap panca indera, kemudian stimulus tadi dibawa ke otak, dari otak terjadi adanya pesan atau jawaban adanya stimulus. Berupa pesan atau respon yang dibalikan ke indera kembali berupa tanggapan atau persepsi atau hasil kerja indera berupa pengalaman hasil pengelolaan otak. Jenis-jenis persepsi. 1. Persepsi visual. Persepsi visual didapatkan dari indera penglihatan. 2. Persepsi auditori. Persepsi auditori didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga. 3. Persepsi perabaan. Persepsi pengerabaan didapatkan dari indera taktil yaitu kulit. 4. Persepsi penciuman. Persepsi penciuman atau olfaktori didapatkan dari indera penciuman yaitu hidung. 5. Persepsi pengecapan. Persepsi pengecapan atau rasa didapatkan dari indera pengecapan yaitu lidah. Persepsi menurut konsep Gestalt. Gestalt adalah istilah psikologi yang berarti kesatuan yang utuh. Teori-teori ini berusaha untuk menggambarkan bagaimana orang cenderung untuk mengatur unsur-unsur visual dalam kelompok atau keutuhan bersatu ketika prinsip-prinsip tertentu diterapkan. Teori-teorinya sebagai berikut. 1. Hukum kedekatan proximity. Hukum ini menyatakan bahwa apabila stimulus itu saling berdekatan satu dengan yang lain, objek-objek persepsi yang berdekatan cenderung diamati sebagai suatu kesatuan. Kedekatan terjadi ketika elemen ditempatkan berdekatan. Mereka cenderung dianggap sebagai sebuah kelompok. 2. Hukum kesamaan similarity. Kesamaan terjadi ketika benda terlihat mirip satu sama lain. Orang sering menganggap mereka sebagai kelompok atau pola. 3. Hukum bentuk-bentuk tertutup closure. Adanya kecenderungan orang mempersepsi sesuatu yang kurang lengkap menjadi lengkap. Penutupan terjadi ketika sebuah benda tidak lengkap atau spasi tidak benar-benar tertutup. 4. Hukum kesinambungan continuity. Pola-pola yang sama dan berkesinambungan, walau ditutup oleh pola-pola lain, tetap diamati sebagai kesatuan. 5. Hukum kontinuitas. Yang mempunyai kontinuitas satu dengan yang lain akan terlihat dari ground dan akan dipersepsi sebagai suatu kesatuan. Penyebab perbedaan persepsi antar individu dan antar kelompok. 1. Perhatian, pada setiap saat ada ratusan, mungkin ribuan rangsangan yang tertangkap oleh semua indera kita. Tentunya, kita tidak mampu menyerap seluruh rangsangan yang ada di sekitar kita sekaligus karena keterbatasan daya serap dan persepsi kita. Maka kita terpaksa hanya bisa memusatkan perhatian kita pada satu atau dua objek saja. 2. Set mental set adalah kesiapan mental seseorang untuk menghadapi sesuatu rangsangan yang akan timbul dengan cara tertentu. 3. Kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Dengan demikian kebutuhan-kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan perbedaan persepsi. 4. Sistem nilai. Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat berpengaruh persepsi. Suatu eksperimen di Amerika Serikat dalam Baker, Rear dan Wapner tahun 1974 menunjukkan bahwa anak-anak yang berasal dan keluarga miskin mempersepsikan mata uang logam lebih besar daripada ukuran yang sebenarnya. Gejala ini ternyata tidak terdapat pada anak-anak yang berasal dan keluarga kaya. 5. Tipe kepribadian. Tipe kepribadian juga akan mempengaruhi persepsi. Misalnya Frida dan Linda bekerja di satu kantor yang sama di bawah pengawasan satu orang atasan yang sama. Frida bertipe tertutup introvert dan pemalu, sedangkan Linda lebih terbuka ekstrovert dan percaya diri.
Sangat mungkin Frida akan mempersepsikan atasannya sebagai tokoh yang menakutkan dan perlu dijauhi. Sementara buat Linda bosnya itu orang biasa saja, yang dapat diajak bergaul seperti orang biasa lainnya. 6. Gangguan kejiwaan. Sebagai gejala normal, ilusi berbeda dan halusinasi dan delusi, yaitu kesalahan persepsi pada penderita gangguan jiwa biasanya pada penderita skizofrenia. Delusi merupakan keyakinan bahwa dirinya menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan realita fixed false belief. Misalnya merasa dirinya menjadi Rasul Tuhan, Raja Majapahit, atau Superman. Baik itulah tadi hasil presentasi kami. Terima kasih.